Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azarnya berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya lah engkau telah berjanji untuk memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi permalukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan." Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, memaafkan itu hal yang sederhana, ya. Orang minta maaf lalu kita, "Ya, saya maafkan." Namun ternyata gerak hati atau batin atau bahkan perasaan, kalau kita bisa mengatakan, ternyata tidak semudah itu. Maka bagaimana orang begitu sulit untuk memaafkan? Injil hari ini mengingatkan kita, saudari-saudara, bahwa sebenarnya kita itu tidak hanya dimaafkan, tetapi bahkan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah sendiri. Artinya kita yang tidak pantas, bahkan kita yang sudah berlumuran dosa ini diampuni oleh Allah. Maka semoga kesadaran kebaikan Allah ini menyemangati kita untuk juga akhirnya mampu berbuat baik, mengampuni, memaafkan segala yang telah dilakukan saudara-saudari kita. Memang bukan hal yang sederhana sekali lagi, tetapi semoga semangat cinta Allah yang begitu besar yang mengampuni kita ini sungguh menjadi rahmat, menjadi kekuatan. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Semoga kita mampu memaafkan, semoga kita mampu juga mengampuni, seperti Allah telah mengampuni kita dengan begitu besar. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.